Misi sedunia yang bertujuan untuk memperingatkan kita sebagai umat Katolik tentang komitmen dan sokongan kita terhadap karya misioneri gereja melalui doa dan pengorbanan. Supaya kita berani seperti Nabi Yesaya untuk berkata kepada Tuhan, "Inilah aku dan utuslah aku," terutamanya ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 ini. Ini adalah kesempatan untuk kita melakukan misi dan pelayanan bagi sesama kita. Dalam perayaan Misa Kudus kita pada pagi ini juga, kita akan berpeluang untuk menyaksikan upacara profesi kekal Sister Therese Genisia Sitting, salah seorang umat daripada kawasan kita sendiri, untuk menyerahkan hidupnya dalam pelayanan Tuhan sepenuh masa. Dalam upacara ini nanti, Sister Therese Genisia Sitting akan menyatakan keinginannya untuk mendedikasi hidupnya kepada Tuhan bagi mengikuti jejak Santo Fransiskus dari Assisi melalui kongregasi Sisters of St. Francis of Sarawak. Jadi dengan rasa penuh kesyukuran dan pujian, marilah kita memulakan perayaan Misa Kudus ini. Kita berdiri sambil menyanyikan lagu pembukaan dengan satu suara, Allah Bapa kami memuji Engkau. Selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus. Jadi sebelum kita memulaikan misa, saya mau memperkenalkan barangkali Padri dari Kuching yang kamu belum kenal, Pada John Chong.
juga di antara kita ada berapa orang sister, Sister Marian, mereka tutup mulut dan tidak kenal. Sister Ross, Sister Rosing, Sister Martina, apa lagi, Sister Uming, Janisha, Ana, Christina, Ross juga, ada Ross. Ini Uming. Oke, jadi selamat datang ke sister juga yang dari diocese yang lain. Hari ini kita merayakan Minggu Misi. Minggu Misi, jadi sebagai orang Kristen yang dibaptis, semua kita bertugas untuk berkongsi iman kita dengan orang di sekeliling kita. Ini misi kita sebagai individu dan sebagai gereja. Misi kita ialah untuk menginjilkan, berkongsi Injil, message Tuhan Yesus dengan orang di sekeliling kita. Jadi ini adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Dan juga pagi ini kita akan menyaksikan Sister Janisha buat final profession dia. Jadi kita sokong dia, kita doa untuk dia. Dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang tidak layak. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Allah di surga, damai pada umat di bumi. Tuhan Allah Bapa surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami nuruti Engkau bagi kemuliaan-Mu. Ya Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ya Allah, Anak Domba Allah, Engkau hapus dosa dunia. Kasih
Allah, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan dan mengetahui akan kebenaran. Jagalah kuasa-Mu yang berlimpah dan utuslah pekerja untuk mengumpulkannya, agar Injil diwata kepada segala makhluk dan umat-Mu dikumpulkan oleh firman kehidupan dan diteguhkan oleh kuasa-kuasa sakramen, agar bergerak maju pada jalan keselamatan dan cinta kasih. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa dengan-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, satu Allah selama-lamanya. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah sabda Tuhan kepada Koisi, orang yang diurapinya. Aku memegang tangan kanannya untuk menaklukkan bangsa-bangsa di depannya. Ia akan menunjukkan raja-raja serta membukakan pintu-pintu gerbang, sehingga tidak tertutup lagi. Oleh kerana hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, mengelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tiada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Unjukkanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa. Tunjukkanlah kepada Tuhan kemuliaan
Tunjukkanlah kepada Tuhan, hai segala suku bangsa. Tunjukkanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa. Yang mulia, persembahan masukkan kepada rumahnya. Tunjukkanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa. Bersujudlah menyembah hadiratnya. Kemenangan di hadapan Tuhan, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara para bangsa, Tuhanlah Raja. Ia menghakimi para bangsa dengan adil. Tunjukkanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa. Tunjukkanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada umat di Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat dan damai sejahtera bagimu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan keturunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
saya di dunia seperti bintang-bintang sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matthew. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Oh Guru, kami tahu engkau ada seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata wang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Menjadi demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, tema bacaan untuk minggu ini ialah pernyataan Yesus, yaitu berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ini adalah suatu peringatan bahawa kehidupan kita adalah milik Allah, kerana Dia menciptakan kita dalam imej dan rupanya. Kita mesti menjalani kehidupan kita untuk Allah dan berusaha untuk melakukan kehendak-hendaknya setiap masa. Dalam bacaan Injil, orang Farisi dan Herodian ingin menjebak Yesus dengan soalan muslihat mengenai pembayaran cukai dengan harapan dapat menangkapnya. Mereka menanya Yesus sama ada mereka harus membayar cukai. Sekiranya Yesus mengatakan ya, ini bermaksud dia menyokong Maharaja Roma dan mengenalinya sebagai Tuhan. Ini bermakna bahawa Yesus tidak setia kepada Bapaknya, yaitu satu-satunya Tuhan. Yesus juga akan menentang perasaan orang Yahudi yang tidak ingin membayar cukai. Sekiranya Yesus mengatakan tidak, dia akan dilaporkan kepada perintah Roma di atas kesalahan memberontak dan mengasut orang ramai supaya tidak membayar cukai.
Yesus tidak menjawab soalan muslihat ini. Sebaliknya, dia menanya mereka satu soalan untuk memaksa mereka memikirkan masalah tersebut. Dia meminta sekeping duit shilling dan mereka memberikannya kepadanya. Hakikatnya bahawa orang Yahudi membawa duit shilling dengan gambar kaisar membuktikan bahawa mereka sudah menyokong Empire Roma dengan menggunakan sistem kewangan mereka. Dengan kata-kata lain, mereka sebenarnya sudah membayar cukai kepada kaisar. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, dengan demikian, kembalikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jawaban Yesus ini mempunyai dua bahagian. Dalam bahagian pertama, Yesus membincangkan isu membayar cukai. Orang Yahudi terpaksa membayar cukai yang tinggi dan telah melakukan beberapa pemberontakan yang tidak berjaya terhadap Empire Roma. Yesus sama sekali menolak segala bentuk keganasan sebagai cara menangani situasi yang menindas. Dia lebih rela membayar cukai daripada melakukan penentangan secara bersenjata. Oleh kerana mereka telah menggunakan duit shilling yang mempunyai imej kaisar, apa yang menjadi milik kaisar mestilah dikembalikan kepada kaisar. Dengan kata-kata lain, orang Yahudi mempunyai kewajipan moral untuk menyokong kerajaan pada masa itu dengan membayar cukai. Dengan cara yang sama, kita umat Kristian mempunyai kewajipan moral dan awam untuk membayar cukai untuk menyokong kerajaan terkini. Gereja memang tidak boleh sekali-sekali menyokong mana-mana parti politik, tetapi ia menjadi kewajipan kita untuk menyokong kerajaan yang dipilih pada masa terkini untuk kebaikan bersama rakyat kita. Bahagian kedua jawapan Yesus adalah lebih penting. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apakah kepunyaan Allah? Semuanya adalah milik Allah. Kitab Kejadian memberitahu kita bahawa Allah menciptakan kita sesuai dengan imej dan rupanya. Oleh kerana kita mempunyai imej Allah yang benar, kita adalah anak-anaknya, kita adalah miliknya. Apakah yang Allah mahu daripada anak-anaknya? Dia ingin kita taat kepadanya sebagai bapa, mendengarkannya dan melakukan kehendaknya. Allah mempunyai rancangan yang indah untuk kita setiap seorang. Dengan mengikuti rancangan Allah, kita akan menemui kebahagiaan, kepuasaan, tujuan dan makna dalam hidup. Kita mungkin tidak kaya, berjaya atau terkenal, tetapi kita akan mendapat kedamaian dan kegembiraan dalam hidup. Bagaimanakah kita dapat mengetahui rancangan Allah untuk kita? Rancangan Allah dapat dijumpai dalam Yesus, sabda Allah yang menjadi manusia. Dengan mendengarkan Yesus, kita dapat mengetahui rancangan Allah untuk kita. Ajaran utama Yesus adalah tentang
cinta. Yesus bukan sahaja mengajar kita untuk mengasihi satu sama lain. Kehidupan dan kematiannya di atas salib adalah bukti kepada cinta tanpa syaratnya untuk kita. Dan sebagai murid-muridnya, kita mesti saling mengasihi tanpa syarat atau perbezaan di antara bangsa atau kelas atau agama. Cinta boleh diuraikan sebagai belas kasih, kerahiman, kebaikan hati, kerendahan hati, layanan rendah hati, dan pengampunan. Selain daripada cinta, ada satu lagi pengajaran Yesus yang sangat penting, yaitu misi. Kita mesti meneruskan misi Yesus untuk berkongsi cinta Allah dan menyelamatkan dunia ini. Dan hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi, Mission Sunday. Gereja wujud untuk misi. Yesus dihantar oleh Bapa untuk misi, untuk menyelamatkan dunia. Selepas menyelamatkan kita, dia mengutuskan murid-muridnya ke seluruh dunia untuk berkongsi keselamatan ini dengan orang lain. Satu-satunya sifat gereja adalah berunsur misionaris. Semua orang Kristian yang telah dibaptis mesti menjadi mubalik dan penginjil. Walaupun hanya sebilangan kecil daripada kita berpeluang menjadi mubalik di negara asing, macam pada Rokia, pada Sierra, mereka datang dari India, mereka adalah mubalik asing. Kita semua boleh menjadi mubalik kepada keluarga kita, komuniti kita, dan masyarakat kita masing-masing dengan berkongsi kasih, penjagaan, dan perhatian kita. Kita menjadi penginjil yang efektif bukan hanya dalam berkhutbah, tetapi lebih-lebih lagi dengan penyaksian. Dengan kata-kata lain, kita menarik orang kepada Yesus dengan cara kita saling mengasihi, kerana cinta adalah tanda terpenting dalam agama Kristian. Jadi ingatlah kedua-dua ajaran penting Yesus ini. Cinta tanpa syarat dan misi untuk berkongsi cinta ini dengan orang lain. Kalau kita mengikut dua ajaran penting ini, kita memang dapat mencari kehendak Allah untuk kehidupan kita. Pada hari ini, selepas homili ini, kita akan menyaksikan suatu peristiwa yang sangat istimewa. Sister Chenisia yang merupakan salah seorang daripada kamu akan membuat kau kekal sebagai Franciscan Sister di hadapan Allah, di hadapan Superior Generalnya dan umat Allah. Ini adalah ikrar dan janji yang dibuat secara umum oleh Sister Chenisia untuk melakukan kehendak Allah dengan menjalani kehidupan sebagai seorang religious sister. Marilah kita menyokongnya dengan doa, dorongan, dan kasih sayang kita. Jadi Sister Chenisia, bagi pihak keuskupan, saya mengucapkan tahniah ke atas komitmen kamu untuk mendedikasikan seluruh kehidupan kamu untuk melayani sebagai seorang religious sister. Profesi terakhir kamu ini adalah tanda nyata kepada dunia bahawa kamu sekarang menjalani kehidupan kamu hanya untuk Allah. Bahawa kamu memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah.
Semoga kamu menemui kepuasaan, kedamaian, dan kegembiraan sambil kamu melayani Yesus dengan kasih tanpa syarat, terutamanya dalam melayani mereka yang miskin dan terpinggir. Dan juga sambil kamu menjalani misi, kamu sebagai seorang religious. Dan ketika kamu menghadapi kesulitan dan cabaran dalam kehidupan, ingatlah untuk meminta nasihat dan kekuatan Allah dalam doa. Dalam semua perkara, semoga kamu memiliki kerendahan hati untuk mematuhi pemimpin kamu, superior general kamu dan uskup kamu, yang menjadi saluran di mana Allah menunjukkan cinta dan perhatiannya kepada kamu. Dan juga saya ingin mengharapkan anak-anak muda kita yang berada di sini untuk mempertimbangkan penyerahan kehidupan kamu untuk menjawab panggilan Allah sebagai padri atau religious atau katekis. Gereja memerlukan kamu, untuk umat memerlukan kamu, dunia memerlukan kamu. Kita menghadapi kekurangan padri dan religious yang serius. Lebih serius dengan sister, saya fikir. Jadi, bukalah hati kamu untuk mempertimbangkan jemputan Allah dan janganlah takut untuk respon dengan cinta yang tanpa syarat dan juga dengan menjalankan misi kita. Dan akhir sekali bagi pihak gereja, para padri, para sister dan semua pengunjung kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus untuk mempersiapkan majlis istimewa ini. Semoga Allah memberkati kamu dengan melimpah-limpah. Sekarang kita akan masuk ke upacara profession kekal. Upacara profession kekal mengikat sister dalam profession sementara untuk komitmen hidup Injil dalam kongregasi religius yang penuh dan terakhir. Dengan profession kekal, sister menjadi anggota penuh kongregasi Sisters of St. Francis of Sarawak, menikmati semua haknya dan mengambil bahagian dalam semua tanggungjawabnya. Dan dalam profesi kekal, sister mengatakan bahawa disinilah dia dimiliki dan misi Yesus direalisasikan dan ditunjukkan melalui kehidupannya. Untuk ini, kita bersukacita dan kita meraihkannya. Ritus profesi kekal bermula dengan panggilan sister. Sister kemudiannya diminta untuk secara terbuka mengakui bahawa dia dengan bebas memilih untuk membuat profesionnya. Will the sister who requested and has been accepted to perpetual profession please come forward together with the Superior General. Sister Trace Janisia City, what do you ask of us? I humbly ask the grace and mercy of God that I may be permitted to consecrate myself to Christ by the evangelical counsels and in the following of Him, in the footsteps of St. Francis of Assisi, as a sister of the congregation of the Sisters of St. Francis of Sarawak all of my life.
Let us bless the Lord God, who has called you to work with us in the newness of life. Thanks be to God. Sekarang, Sister akan membuat profesi kekalnya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I, Sister Therese Tunisia City, led by the inspiration of the Holy Spirit, and moved by a firm desire to consecrate myself more intimately to Christ, and in the footsteps of Saint Francis of Assisi, to follow Christ more closely in the presence of my sisters, and into your hands, Sister Roswell, our Superior General, I vow for the rest of my life to live in chastity, poverty, and obedience, according to the rule of the brothers and sisters of the Third Order Regular of Saint Francis of Assisi, approved by Pope John Paul II, and the General Constitutions of the Congregation of the Sisters of Saint Francis of Sarawak. I give myself to this family freely and with my whole heart, and with the grace of the Holy Spirit, and with the assistance of the Blessed Virgin Mary and all the saints. I seek after gospel perfection and charity in the service of God and His Church. Amen. In the name of the congregation, I receive your vows, and on the part of Almighty God, if you faithfully observe these things, you will be assured of eternal life. Thanks be to God. Sekarang, Uskup akan memberkat dan memberikan cincin kepada Sister Tunisia. Father, bless this ring, a symbol of marriage and fidelity. May Sister Tunisia, who wears it, be filled with heavenly blessing and love as a spouse of Christ your Son. And may she remain truly faithful and ever sincere to the vows she had made. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Penyarungan cincin kepada Sister Tunisia. Sister Tunisia, I espouse you to Jesus Christ, the Son of God, the Son of the Almighty Father, and may she keep you ever in her love. Receive this ring of faith and fidelity, the sign of the Holy Spirit, that you may be called spouse of God, in whose embrace you are already caught up, who has adorned your heart with precious stones, and has placed priceless pearls in your ears, and has surrounded you with sparkling gems as though blossoms of springtime, and placed on your head a golden crown engraved with the zeal of holiness. In the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, all good, every good, the true and supreme good, forever and ever. Amen. Amin. Sekarang kita masuk ke upacara menandangi dokumen profession dari Sister Tunisia, Bishop Richard, Superior General, dan 2 saksi Sister Saint Francis of Sarawak. Dan diikuti dengan lambang ataupun tanda pengalu-aluan Sister Tunisia ke dalam kongregasi secara penuhnya.
Sekarang kita sambung ke Ustaz Kudus kita bahagian syahadat kasih percaya. Semua kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, sesudah disegarkan oleh sabda Tuhan dan ajaran gereja, marilah kita menyatakan iman dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang duduk di tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengambil yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab melalui Yesus Putramu, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk mengongsikan misi Kristus dengan orang lain. Maka itu marilah kita berdoa. Sahutan kepada setiap permohonan kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, terutamanya Bapak Suci Paus Francis, Bishop Richard semua bishop, padri dan religious, semoga mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, setia kepada panggilan, dan tetap bersemangat dalam kerja kerasulan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Superior General, Sister Rose Wong, dan ahli konsul dan pemeter, semoga Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan, pengetahuan dan kesehatan, agar dapat terus melayani dengan berkesan demi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kongregasi Sisters of St. Francis of Sarawak, semoga mereka terus menginspirasi orang di sekeliling untuk mengikut Kristus dengan menjejaki teladan St. Franciscus dari Assisi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sister Tres Cenicias Siting, semoga beliau akan selalu melayani Tuhan dan umatnya dengan hati gembira dan rendah hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk adik keluarga Sister Tres Cenicias, semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati kemurahan hati mereka dan bertumbuh kuat dalam cinta kasih-Nya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemuda-pemudi, semoga iman mereka teguh dan mendapat kebijaksanaan dalam memilih panggilan hidup. Dan juga semoga mereka mempertimbangkan panggilan sebagai padri dan religious. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mendiang ibu dan bapa Sister Tres Cenicias, Simon Siting dan Juliana Nyanting, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para orang kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sempena hari misi Minggu Sedunia, kita berdoa agar kita bekerjasama dengan Yesus untuk membawa kepadanya mereka yang tidak mengenalinya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa agar pandemik akan cepat berakhir dan vaksin berjaya dijumpai. Kita juga berdoa agar Tuhan mengasihani orang yang sakit dan menderita serta menolong kita
untuk mengatasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pandemik ini. Kami mohon. Marilah kita berdoa untuk hari misi Minggu Sedunia. Bapa Surgawi, pada saat putramu yang tunggal, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, Dia mengutus para muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Dan Engkau memperingatkan kami bahwa melalui sakramen baptis kami dijadikan pewarta misi gereja. Kuatkanlah kami dengan karunia Roh Kudus-Mu, supaya berani dan penuh semangat memberikan kesaksian Injil, sehingga misi yang dipercayakan kepada gereja yang masih sangat jauh dari sempurna dapat menemukan ungkapan baru dan tepat yang membawa kehidupan dan cahaya ke dunia. Bantulah kami untuk memungkinkan semua orang mengalami cinta yang menyelamatkan dan belas kasihan dari Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bapa, Engkau telah memberi kepada kami kuasa untuk melihat dan melayani-Mu dalam diri orang lain. Janganlah membiarkan kami dikaburi oleh perasaan takut, tetapi biarlah kami berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membawa sesama kami kepada pengetahuan dan belas kasih Allah. Kami mohon ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengacara kami. Amin. Baca urip suai.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pandanglah ya Tuhan pada wajah Kristusmu yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk semua, agar melaluinya dari terbitnya matahari sampailah terbenamnya, namamu dimuliakan oleh segala bangsa dan di setiap tempat. Cuma ada satu korban persembahan yang dipersembahkan kepada keagunganmu. Melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan sabdamu, Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta secara harmoni. Sabdamu itu telah menjadi manusia lemah, dan Engkau berikan kepada kami sebagai pengantara. Dia telah menyampaikan amanatmu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutnya. Dialah jalan yang menghantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang membebaskan kami. Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Dengan pengantaraan putramu, Engkau menghimpunkan orang-orang yang Engkau ciptakan demi kemuliaan namamu, yang ditebus dengan darah salibnya dan ditanda oleh materai Roh Kudus menjadi satu keluarga. Oleh sebab itu, kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat dan dengan penuh sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, dan sungguh wajarlah bahwa segala ciptaan memuji Engkau, sebab Engkaulah yang memberi hidup dan menyucikan segala sesuatu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu dan dengan kuasa Roh Kudus. Pada setiap saat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Engkau menghimpun umat-Mu sehingga di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Atas amanatnya kami merayakan perjamuan ini. Pada malam sebelum menderita sengsara, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu mengadakan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah mewartakan harapan iman kita. Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia demi keselamatan kami. Sambil menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali, kami bersyukur kepadamu dengan mempersembahkan korban yang memberi hidup dan menyucikan ini. Bapa, terimalah persembahan gerejamu ini sebagai korban sejati, yakni putramu sendiri yang telah mendamaikan kembali kami dengan Dikau berkat kematiannya. Semoga kami yang disegarkan oleh tubuh dan darah putramu dipenuhi dengan Roh Kudusnya sehingga menjadi satu umat dalam Kristus. Semoga kami juga sebagai persembahan yang kekal bagimu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan abadi bersama orang-orang pilihanmu, bersama Santa Maria, Perawan dan Bonda Allah, Santa Yosef, suaminya, bersama para rasulmu yang kudus, para matermu yang jaya dan semua orang kudus. Semoga mereka semua selalu menjadi perantara dan penolong kami. Ya Bapa, semoga persembahan ini yang telah mendamaikan kami dengan Dikau dapat juga mendamaikan dan menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Kuatkanlah iman dan cinta gerejamu yang kini masih menggembira di dunia bersama Bapa Suci Francis dan Uskup kami Richard, bersama semua uskup, semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa umatmu yang berhimpun di sini. Kasihanilah, ya Bapa yang baik, persatukanlah semua putra dan putri yang tersebar di mana-mana. Kami berdoa pula untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Masa ini kita ingatkan Ibu Bapa Suster Cynthia, yakni saudara-saudari kami dan semua orang yang lain yang hidupnya berkenan di hatimu. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuanmu. Kami berharap bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya demi Kristus Tuhan kami, dengan perantaraan Dialah yang Kau menganugerahkan segala sesuatu kepada kami. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin.
ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sampai mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai-Ku watakkan kepadamu, yakni damai-Ku yang Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita saling memberi salam damai Tuhan kepada satu sama yang lain. Inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi berkata saja, maka saya akan sembuh.
saudara-saudari semua. Dan Yesus begitu baik kepada kita sehingga sanggup memberikan tubuhnya yang suci untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menyanyikan lagu Sembahyang Misa Atas Tiga sebagai doa kita kepadanya. Di atas sembahyang diuji tenang, sembahyang bisa tertinggal. Dan terjun sultanan sultanmu, sembahyang bisa tertinggal. Tuhan Yesus anak Tuhan Allah, adepatan penuh manusia berbaik rukunan, jauh ke dalam sembahyang misa. Dalam hidupku manusia doa Yesus, dalam hidup pemungan Dia mudip dalam akhir mudip dalam Dia, ku tahu kepada Tuhan Allah, ku manusia, Tuhan Yesus anak Tuhan Allah, adepatan penuh manusia berbaik rukunan, jauh ke dalam sembahyang misa. Hati ini dia anak jin mengampani namun mudip nerima, dilimpahkan pengumuman berbaik musik tentang pengerjanya anak jin Tuhan. Ku manusia, Tuhan Yesus anak Tuhan Allah, adepatan penuh manusia berbaik rukunan, jauh ke dalam sembahyang misa. Di atas sembahyang dipuji tenang, sembahyang bisa tertinggal. Dan lojenku sultana meun sultanmu, sembahyang bisa tertinggal. Ku manusia, Tuhan Yesus anak Tuhan Allah, adepatan penuh manusia berbaik rukunan, jauh ke dalam sembahyang misa. Baik, seterusnya kita terus ke lagu yang kedua, yaitu Bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi. Kita sebagai umat Kristus, jemaatlah tubuhnya yang
padamu Tuhan, atas cinta kasih-Mu. Engkau santapan rohani, sumber iman gereja, renung firman di Alkitab, renung sekelilingku. Apakah sumbanganmu? Sebagai umat Ekaristi, sama-sama kita nyanyi. Kita berkumpul di atas nama-Nya, bersama berdoa menyembah memuji, mengenangnya dalam Ekaristi. Bersatu kita dengan Tuhan, bertobat, berdamai, saling mengasihi, rendah dan hati saling mengampuni. Raya menerimanya dan bebas dari dosa. Marilah berdoa. Setelah dipenuhi oleh anugerah penyelamatan ini, kami berdoa ya Tuhan, agar melalui bantuan untuk penyelamatan abadi ini, iman yang sebenar bertambah. Melalui Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Salam damai kepada Right Reverend Bishop Richard, Reverend Father Rokia, Parish Priest di Gereja Holy Cross, Father John Chong, yaitu Cikgu di pusat formasi kami, dan juga adalah salah seorang cikgu, Sister Grace Tunisia, Brother dan Brother Wilson. Salam damai adik-beradik, saudara mara dan kawan-kawan Sister Tunisia, umat-umat dari paroki ini, serta teman-teman Sister yang saya kasihi. Kami sangat berbangga kerana dapat bertemu dengan kamu semua. Yang kebanyakan kami adalah kali pertama datang ke sini. Bagi pihak Sister, saya ingin mengucapkan ribuan 3 tahun kepada Right Reverend Bishop Richard dan Father Rokia kerana mengizinkan kami menggunakan gereja ini untuk menyambut hari besar Sister Tunisia dan kongregasi kami. Saya juga ingin berterima kasih kepada ahli keluarga dan saudara mara Sister Tunisia serta umat-umat kerana sudi menyambut kehadiran kami dan membuat persediaan. Kamu sudah bertungkus lumus menyediakan untuk perayaan ini. Kami juga amat berterima kasih kepada
ibu bapa angkat kami, yaitu penghulu Katan Lawai, Denny Newai, Lewat Bit, and Robert Sifai. Terima kasih kerana kamu dengan ikhlasnya mengkongsikan apa yang kamu ada dengan kami dalam beberapa hari ini. Jasa baik anda dikenang oleh kami para sisters. Dan semoga anda semua menerima berkat yang berlipat ganda daripada Tuhan. Hati saya penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan kerana Tuhan telah memberikan kongregasi kami satu lagi sister.